jenis lembaganya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi fungsi tata niaganya, ya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan lembaganya, lembaga-lembaga tata niaga pemasaran, sama aja ya, teman-teman. Kemudian apa namanya, dan juga fungsinya, fungsi sama lembaganya. Kalau manajemen pemasaran sudah mengambil atau tidak mengambil, belum mengambil? Belum mengambil? Halo, mungkin ada yang bisa jawab? Apa? Manajemen pemasaran, ada nggak mata kuliahnya? Belum, Mbak. Oke ya, saya akan langsung ke materi. Mohon sekali lagi, karena teman-teman setelah ini akan mendapatkan eh, tugas ya. Ada beberapa tugas nanti yang harus dikerjakan kaitannya dengan pengayaan materi. Seperti itu. Jadi, mohon dipahami, jadi teman-teman eh, dapat memahami materi dengan baik ya, karena nanti teman-teman sudah harus praktik. Oke, slide saya terlihat, teman-teman. Terlihat, Bapak. Oke ya, sebentar. Bentar ya. Apa ini? I don't know why. Sebentar, apa sih ini? Oke. Oke ya, tata niaga pertanian di sini membahas dua hal, kelembagaan dan juga pelaku pasar dalam rantai tata niaga. Jadi nanti teman-teman minggu depan, saya nanti koordinasi dulu dengan Pak Pak Rudi ya, apakah beliau akan memberi UAS atau tidak. Kalau Pak Rudi tidak memberi UAS, berarti minggu depan teman-teman akan mengerjakan tugas ya, mengerjakan praktik tugas. Jadi nanti akan ada instruksi bagaimana teknis pembentukan kelompoknya. Oke, tata niaga pertanian, kelembagaan, dan pelaku pasar dalam rantai tata niaga. Oke, ingat kalau teman-teman membahas, belajar, atau meneliti nantinya tentang tata niaga, ada tiga hal yang harus teman-teman hafal ya. Harus tiga hal. Pertama, menghitung margin share-nya, ya, margin share-nya. Jadi menghitung bagaimana. Nah, ini nanti akan dihitung ya dari misalkan produknya kopi, dari produsen sampai ke konsumen itu berapa. Setiap jenjang berapa rupiah yang berlaku harganya ya teman-teman. Nah, itu menghitung margin share-nya gampang, tetapi kan teman-teman tidak hanya menghitung langsung, tetapi akan ada nantinya apa namanya menelusuri ya dari produsen ke konsumen. Jadi tolong diperhatikan ya, ini materinya eh, penting, penting sekali ya teman-teman. Oke, kemudian tadi margin share, yang kedua yang harus teman-teman ingat adalah salurannya ya. Nah, kalau kita bilang saluran itu biasanya dekat dengan eh, apa namanya kelembagaan dan pelakunya ya teman-teman. Kelembagaan dan pelakunya. Seperti itu ya. Kelembagaan dan pelakunya. Jadi kalau kita udah bilang tadi pertama margin share, kemudian saluran pemasaran itu sudah membahas tentang kelembagaannya dan juga pelaku pasarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, last but not least, yaitu fungsi dari tata niaganya. Jadi, teman-teman harus hafal, ini sudah saya ulang berkali-kali dari pertemuan tadi, dari awal, ingat margin share, saluran pemasaran yang meliputi pelaku, ya teman-teman, pelakunya dan kelembagaannya, dan juga yang terakhir adalah eh, fungsi pemasaran, fungsi tata niaga. Nah, itu tiga hal yang harus teman-teman
Ingat, karena nanti berarti teman-teman yang teman-teman kerjakan itu berkaitan dengan tiga itu. Nanti di project yang saya berikan di akhir kuliah. Oke ya. Eh, oke, ini slide-nya saya buat sendiri ya teman-teman. Saya menyarikan hal-hal yang menurut saya teman-teman perlu tahu. Oke, lembaga dulu. Kita eh, apa namanya, dari definisi yang paling mudah, lembaga pemasaran, lembaga tata niaga. Jadi jangan kaget ya, manajemen pemasaran itu nanti lebih detail ya. Kalau manajemen tata niaga pertanian itu fokus pada rantainya, rantai ini aliran barangnya. Kalau manajemen pemasaran lebih dari itu ya teman-teman. Oke, lembaga pemasaran adalah organisasi ya teman-teman, atau individu yang terlibat dalam menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi produsen ke konsumen itu banyak cabangnya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya teman-teman. Kemudian lembaga ini membantu memperlancar aliran barang, informasi, oke, nilai agar produk dapat sampai ke tangan pembeli secara efisien. Ya, jadi yang disalurkan tidak hanya barang teman-teman, tetapi juga informasi. Karena nanti teman-teman akan melihat ada beberapa individu atau kelompok atau lembaga teman-teman yang ternyata dia tidak punya barang atau jasa, tetapi dia punya aliran informasi, ya seperti itu. Oke, menurut menurut Kotler ini sering banget ya dimention kalau dalam pemasaran tata niaga. eh itu salah satu, kalau kita bisa sebut dia seperti bengawannya. Bengawan tuh kalau bahasa biasanya ilmiah itu ya kayak masternya ya. Lembaga pemasaran timbul karena apa? Karena keinginan konsumen untuk memperoleh komoditas, typo ya, yang sesuai tepat waktu, tempat, bentuk yang diinginkan konsumen. Seperti itu ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugas dari lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Ya, jadi konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran. Kalau teman-teman nanti lihat di saluran pemasaran tingkat nol, tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3, itu akan ada perbedaan apa namanya, harga. Biasanya yang salurannya paling tinggi itu yang marginnya paling tinggi. Karena apa? Ingat, konsumen memberikan balas jasa, ya. Konsumen memberikan balas jasa terhadap pelaku kelembagaan lembaga pemasaran. Oke, jadi sekali lagi ini saya ingatkan, tolong pahami materi hari ini karena teman-teman nanti akan doing project dengan materi hari ini, ya. Oke, jadi nanti kalau ada yang tanya, Pak saya nggak paham, berarti teman-teman tidak menyimak. Oke, langsung ke fungsi-fungsi pemasaran, fungsi-fungsi tata niaga. Ada 4 sebenarnya teman-teman, tetapi eh, apa namanya? Ini kenapa seperti ini ya? Duh, nih gimana nih? Ada, oke. Sebenarnya slide-nya ini bukan ini ya. Sebentar ya, teman-teman. Saya ini revise sedikit. Ini slide-nya ada kesalahan sepertinya. Sebentar. Saya menghapus slide yang sudah sesuai. Oke, wait a moment. Kenapa bisa hilang? Oke, sebentar ya. Mungkin agak beberapa menit. Karena saya ternyata menghapus file yang benar. Oke, sebentar. Oke, ya ini baru.
Oke ya, sudah selesai. Mohon maaf. Ternyata saya salah menyimpan file ya. Oke, ini salah satu part yang penting ya teman-teman. Sekali lagi saya selalu bilang part-partnya penting, semua penting ya. Oke, jadi dalam pemasaran itu, fungsi tata niaga itu ada 4 fungsi sebenarnya ya. Tapi yang paling banyak digunakan mahasiswa, atau kalau teman-teman lihat mahasiswa skripsinya, itu fungsinya ada 3 ya. Pertama, fungsi penuh pertukaran, kemudian fungsi fisik, ya teman-teman, dan juga fungsi fasilitas. Seperti itu ya. Fungsi pertukaran itu ada 2 fungsi ya teman-teman. Dan ketika teman-teman penelitiannya itu efisiensi tata niaga, teman harus menganalisisnya, ya, menganalisisnya tidak hanya melakukan iya tidak, tetapi akan ada perbedaan jumlah barang yang in dan out dari fungsi itu, ya, terutama beberapa fungsi. Fungsi pembelian ya, kegiatan yang termasuk dalam fungsi pembelian adalah mencari barang dari sumber produksi, pengumpulan barang, aktivitas lain yang berkaitan dengan pembelian. Kemudian fungsi penjualan terdiri dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, seperti promosi penjualan, periklanan, dan aktivitas lain yang menciptakan permintaan. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua ada fungsi fisik. Ya, teman-teman, ingat fisik berarti bendanya. Yang pertama adalah ada transportation function, yang kedua yang pertama fungsi pengangkutan. Dalam tata niaga itu berkaitan dengan bagaimana barang diangkut dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini teman-teman harus identifikasi siapa yang mengangkut, dari mana ke mana, berapa biayanya, dan bagaimana prosesnya. Ya, teman-teman. Kemudian fungsi penyimpanan, storage. Nah, misalkan teman-teman gini, teman-teman mau jual gabah dalam jumlah 1 ton. Nah, kan nggak semua langsung ke konsumen kan, teman-teman? Nah, harus disimpan dulu sebagian dan sambil menunggu pembeli. Nah, ketika disimpan itu ada namanya storage function, yaitu fungsi penyimpanan. Merupakan kegiatan yang ditunjukkan agar barang tersebut tersedia pada waktu yang diinginkan, dan hal ini bertujuan untuk membantu kegiatan penawaran persediaan. Oke ya, itu fungsi fisik yang kedua. Fungsi fisik yang ketiga adalah pengolahan atau processing function. Ya, ketika teman-teman misalkan beli singkong, ya teman-teman, kemudian teman-teman jual menjadi atau olah lagi nih menjadi keripik singkong. Nah, itu ada namanya pengolahan ya, fungsi pengolahan, processing function. Jadi, tapi biasanya kalau mahasiswa itu jarang sekali yang mengambil produk yang ada processing function, karena prosesnya jauh lebih sulit dianalisis ya teman-teman. Biasanya tidak melakukan pengolahan, atau pengolahannya itu biasanya tidak mengubah bentuk ya teman-teman, dari bentuknya. Biasanya kayak diolah, di packaging dan sebagainya, ataupun apa namanya ya, seminimal mungkin. Jadi fungsi yang pertama pertukaran, yang kedua adalah fisik ya teman-teman. Pertukaran meliputi pembelian dan penjualan, sedangkan fisik itu meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Oke, selanjutnya adalah fungsi eh, fasilitas. Nah, ada fungsi yang paling banyak di dalam fungsi fasilitas. Ada fungsi standarisasi, fungsi grading, kemudian fungsi pembiayaan, eh, penanggungan resiko, kemudian riset pasar, dan juga permintaan. Oke, standarisasi itu biasanya sama sama beberapa penulis itu digabung ya, standarisasi dan grading. Padahal keduanya berbeda. Fungsi standarisasi adalah, atau standardization of function, merupakan penetapan atau perlakuan terhadap suatu produk agar seragam. Ingat, keywordnya adalah seragam, ya. Jadi kalau teman-teman nanti kebingungan, bedanya apa? Kalau ada langkah biar produknya seragam, nah itu ada namanya grading. Contoh, jeruk dengan ukuran tertentu, ya, dengan besaran tertentu, itu distandarisasi. Nah, di grading dipisah, ya. Sebenarnya ini mirip ya teman-teman. Makanya kalau dalam beberapa kasus standarisasi itu juga meliputi grading ya teman-teman, karena kalau fungsinya dari standarisasi itu
eh, gini, ada produk yang ketika dipisah besarannya itu harganya berbeda, ya, gitu ya teman-teman. Jadi misalkan buah yang terlalu kecil itu harganya apa namanya lebih murah dibandingkan yang besar-besar. Nah, itu ada dua fungsi. Fungsi standarisasi dengan standar yang sama, yang kecil sama besar, tetapi ada dua fungsi juga, fungsi grading. Yang mana ada grade-nya, berarti yang besar relatif lebih baik dibandingkan yang kecil. Seperti itu ya. Jadi, fungsi standarisasi biar produknya seragam, kemudian fungsi grading, pengelompokan terhadap kualitas suatu barang. Oke, jadi ada produk yang ketika besar kecil harganya sama, ada produk yang ketika dipisah besarannya itu harganya berbeda. Jadi terkadang ada produk yang memiliki dua fungsi, standarisasi dan juga fungsi grading, seperti itu ya. Kemudian fungsi pembiayaan atau financing function merupakan fungsi dari pemasaran yang terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemasaran. Oke, jadi misalkan kalau saya pemasaran, saya dibantu oleh apa namanya, bukan calo ya, eh, makelar untuk bantu jualin, itu ada cost-nya nggak? Nah, seperti itu ya. Fungsi penanggung resiko. Resiko itu ada dua, teman-teman. Risiko fisik dan juga risiko pasar. Risiko fisik terjadi akibat kerusakan. Misalkan teman-teman beli singkong, beli pepaya. Di jalan pepayanya satu truk, kemudian busuk 10 kilo misalkan, atau 20 kilo. Nah, karena apa? Karena buah itu kan high risk ya, ketika di jalan kena goncangan itu rusak ataupun dan lain sebagainya. Sehingga ketika apa namanya? Ketika rusak itu risk dari produk, yaitu resiko barang. Tapi kemudian ketika di luar itu teman-teman ada resiko pasar yang disebabkan oleh harga. Misalkan teman-teman sebagai pedagang cabai. Nah, teman-teman, waktu beli di petani harganya 50.000, tapi giliran mau dijual ke konsumen harganya turun 40.000. Nah, itu ada namanya risk of price. Jadi, resiko dari harga ya, teman-teman. Jadi, ada dua risiko ya, risiko produk dan juga risiko harga. Oke, kemudian ada fungsi dari riset pasar atau market research, yaitu buat apa? Dalam beberapa perusahaan besar ya terutama, tapi kalau untuk perusahaan pertanian sepertinya belum melakukan ini ya teman-teman. Belum melakukan yang namanya market research ya. Karena apa? Karena biasanya tidak ada anggaran atau dana. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar ya, multinasional itu sudah melakukan market research dari fungsi ini. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan suatu formulasi ataupun metode untuk pemasaran yang efektif dan juga efisien yang berkaitan dengan selera konsumen, persaingan pasar, peningkatan penjualan, dan lain sebagainya. Oke. eh yang terakhir dari fungsi pemasaran ini, fungsi fasilitas ya teman-teman, adalah fungsi penciptaan permintaan, demand creation, ini typo ya, function gitu kan, bertujuan untuk menarik minat dan mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasa sehingga tercipta permintaan pasar. Nah, ini mempengaruhi kalau teman-teman misalkan sering shopping di Shopee Live gitu kan, atau TikTok Live. Nah, itu kan kadang-kadang sebenarnya kita nggak butuh barang gitu kan, tetapi mereka bisa membuat sebuah apa namanya movement agar apa kita sebagai konsumen ini tertarik untuk membeli, sehingga ini yang disebut dari fungsi creation dari of demand. Jadi demand creation a function. Bagaimana fungsi menciptakan permintaan yang awalnya teman-teman nggak paham, kemudian pengen beli dari produk itu. Seperti jadi ada teknik marketingnya. Oke, jadi kalau teman-teman ingat, sekali lagi saya ulang, tadi yang pertama, ketika teman-teman melakukan kajian sebuah analisis tata niaga atau pemasaran, pemasaran kaitannya dengan salurannya ya teman-teman, itu ada tiga hal. Yang pertama, teman-teman mengidentifikasi margin share-nya. Yang kedua, lembaganya. Yang ketiga, fungsi ininya. Jadi teman-teman harus checklist nanti. Fungsi fasilitas ada nggak? Fungsi fisik ada nggak? Fungsi pertukaran ada nggak? Ya, jadi itu akan di checklist dan teman-teman harus
nilai. Tidak hanya ya tidak, tetapi deskripsinya dan juga apa namanya perubahan volume ataupun harganya ya teman-teman, atau biaya yang harus dikeluarkan. Di beberapa aspek seperti misalkan eh, fungsi misalkan market apa namanya demand creation function, tentu dia akan meng-hire orang untuk mempengaruhi konsumen agar beli walaupun awalnya nggak butuh. Itu namanya fungsi penciptaan permintaan. Tapi kemudian kalau untuk aspek eh, turunnya barang itu ada fungsi dari risiko fisik ya, risiko fisik di mana ada penurunan barang ketika dibeli, terutama komoditas pertanian yang high risk untuk hilang. Oke. Sebentar saya akan sharing absen, teman-teman. Nanti silahkan sambil diisi absennya ya. Biasanya absennya itu agak bermasalah, jadi teman-teman eh, silahkan diisi ya sebentar. Oke, ini daftar hadirnya. Eh, Pastikan teman-teman mengunggah apa namanya eh screenshot kehadiran. Oke, saya akan melanjutkan ke materi ya. Oke, teman-teman sudah ini ya, sudah tahu ya atlas. Oh, ada banyak fungsi ya, teman-teman. Fungsi fisik, pertukaran, dan juga fasilitas. Sebenarnya ada juga fungsi yang lain ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti membaca, Pak, ada fungsi lain, misalkan fungsi tambahan, fungsi apa. Nggak usah khawatir teman-teman, itu juga benar kok. Tapi biasanya kalau yang dipakai mahasiswa ataupun di Unsil lah ya, itu tiga fungsi tadi, fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Oke, tadi apa itu kelembagaan sudah ya. Lembaga adalah orang-orang pihak-pihak ya teman-teman yang melakukan aktivitas pemasaran. Untuk apa? Untuk mempertemukan barang dari produsen ke konsumen. Seperti ya. Kemudian fungsi pemasarannya apa tadi? Ada fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitas. Oke, selanjutnya ini part yang paling penting juga. Yang penting juga adalah bagaimana saluran pemasaran dan lembaga pemasaran itu sendiri. Kalau kita bicara tentang saluran, ya teman-teman, itu adalah alur ya teman-teman. Ada aliran, bukan aliran air, tetapi aliran barang dan siapa orang atau pihak itu gitu kan. Jadi kalau kita bilang saluran, teman-teman ada aliran barang dari satu pihak ke pihak yang lain sehingga sampai konsumen. Intinya sampai ke konsumen itu dari produsen ke konsumen itu bagaimana sih sampainya? Nah, itu ya kurang lebih itu bahasa sederhananya. Kemudian lembaganya siapa gitu kan. Ada banyak banget teori sebenarnya teman-teman. Tapi yang paling sering digunakan adalah teorinya milik Kotler dan juga Soekartawi. Nah, itu ya teman-teman kalau pakai teori itu yang paling bukan yang paling bagus ya, yang paling sering banget digunakan dan ya cukup jelas. Oke, saluran pemasaran dia maknai sebagai sekumpulan ya teman-teman. Jadi bukan satu orang ya teman-teman. Minimal lebih dari satu, minimal dua orang berarti, atau dua pihak. Adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam memproduksi produk untuk dikonsumsi. Ingat, dikonsumsi itu bukan hanya eh, buat barang kemudian dijual, enggak. Berarti untuk sampai dijual itu kan perlu ya, apa namanya, pihak-pihak tadi. Perlu orang untuk sampai gitu kan, atau lembaga tadi, atau organisasi, whatever. Jadi intinya perlulah bagaimana biar sampai ke konsumen. Nah, saluran pemasaran dapat dibedakan menurut tingkatnya. Oke, ini harus teman-teman ingat, catat, dan hafal. Ya, ingat, catat, dan hafal. Ya, sebagai mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah apa namanya manajemen tata niaga pertanian itu harus hafal ya. Tingkatan saluran tata niaga ya. Ada saluran panjang, ada saluran pendek. Ya, panjang dan pendek gitu kan. Saluran pemasaran ini dipengaruhi oleh skala produksi produk komersial ya.
dipengaruhi skala produksinya. Kalau skalanya luas, misalkan teman-teman orang di luar Jawa Barat butuh AIDA, kan nggak mungkin mereka produksi. Karena AIDA ataupun Atom itu hanya ada the one and only di Kota Tasik. Sehingga ketika konsumen gitu kan membutuhkan AIDA sama Atom, ya dia pasti panjang prosesnya. Karena Atom dan AIDA itu mass product ya, produk massa yang diproduksi secara besar-besaran, secara besar gitu kan, secara kapasitasnya produknya tinggi gitu ya. Jadi semakin tinggi kapasitas produksi, semakin panjang prosesnya. Contoh misalkan teman-teman beli handphone lah, kan nggak mungkin handphone itu dibuat di Tasik, pasti at least di Batam atau di Jakarta. Se-Indonesia mungkin satu dua tempat saja. Sehingga kita membutuhkan saluran pemasaran yang relatif panjang. Tapi ketika teman-teman makannya cilok gitu kan, misalkan cilok yang dijual dengan komersial, nilai komersialnya itu apa namanya ya, dan diproduksinya itu skala kecil, tentu nggak mungkin ada, walaupun ada ya cilok yang punya distributor. Tapi mostly cilok itu dibuat oleh ibu-ibu secara langsung, dijual secara langsung gitu kan. Jadi salurannya itu saluran pendek. Oke, saluran pemasaran merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung, ya, saling bergantung. Kayak kalian deh, yang suka COD ataupun check out, ya, di Shopee, di TikTok ataupun di Tokopedia dan sebagainya. Nggak mungkin teman-teman kalau apa namanya nggak membutuhkan kurir. Mau nggak kalian check out apa namanya kemudian eh ngambil sendiri barangnya di Jakarta, di Bandung misalkan, di Surabaya, di Makassar, nggak mungkin. Jadi pada dasarnya adanya saluran pemasaran ini merupakan sekelompok organisasi yang bergantung dan membantu. Membantu apa? Biar produk, barang, dan jasanya tersedia dan dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna. Ya, pada dasarnya itu eh, bagus ya dampaknya seperti itu. Oke. Ada yang ada yang bermasalah mengisi absen? Ada yang nggak bisa? Ada? Ada Punya pertanyaan? saya masih loading adanya. Adelia gimana? Masih loading Pak buat ngisi absennya. Ini upload di Zoom-nya. Oke, jangan terlalu besar ya teman-teman. Oke, jadi jadi artinya bahwa saluran pemasaran dan lembaga pemasaran itu eh, memiliki manfaat ya teman-teman. Jadi saling membutuhkan, saling apa namanya, saling mendukung antar sektor, antar sistem seperti itu ya. Oke, tadi teman-teman sudah belajar tentang fungsi fungsi apa namanya, fungsi pemasaran. Nah, yang kedua ini saluran pemasaran. Kalau teman-teman menganalisis analisis tata niaga gitu kan, saluran pemasaran, efisiensi pemasaran, teman-teman tadi saya bilang tiga hal yang harus teman-teman hitung adalah pertama menghitung market share, yang kedua mengidentifikasi saluran pemasarannya, kemudian yang terakhir adalah menganalisis fungsi dari saluran pemasaran. Oke. Saya akan tanya ya ke beberapa orang, mohon dijawab ya untuk menjelaskan gambar yang ada di sini. Saya pengen ini siapa ini? Oke. Cepi Triana. Halo Cepi. Iya, Pak. Oke, Cepi. Coba kamu jelaskan deh saluran nol tingkat. Ini ada empat ya teman-teman. Nol tingkat, satu tingkat, dua tingkat, dan tiga tingkat. Coba Cepi, apa yang kamu pahami dari saluran nol tingkat? Bentar, Pak. Digambar aja, digambar. Itu digambar ada. Mungkin Oke, Cepi, produsen ke konsumen, Pak. gimana? Gimana?
Coba jelasin dengan bahasa yang terstruktur deh. Produsen menjual langsung barang ke konsumen. Oke. Jadi ada perantaranya nggak? Cepi ada perantaranya nggak? Halo Cepi? Ya Pak, halo. Ada perantaranya nggak kalau saluran saluran nol tingkat? Hmm, Tidak ada perantara Pak. Oke, jadi direct ya, langsung ya. Ya, Oke, ini siapa yang namanya manusia? Halo manusia? Bentar Pak, belum dirubah. Ya, coba manusia. Kalau saluran satu tingkat gimana? Coba, tadi manusia siapa namanya? Siapa namanya tadi? Halo? Ada yang tahu siapa tadi? Bentar Pak, jaringannya buruk. Ya, siapa namanya? Saya tanya bukan bentar. Siapa namanya? Zahra Pak. Ya, silakan Zara. Zara Agusnia Putri ya? Apa Zara Mutmainah? Zahra Agustina Putri Pak. Saluran satu Silakan, tingkat. Saluran satu tingkat silakan. Pak. Ya, Saluran satu tingkat itu kayak ada produsen konsumen. ya semua ada konsumennya, Zara. Kalau nggak ada konsumennya, kita buat kita produksi bareng gimana? Ayo, terus? Itu di mana adalah di mana adalah proses distribusi Pak. Apa? Pengecer siapa? Pengecer siapa? Halo? Ada pelantaraannya Pak. Ya, pengecer siapa ini? Saluran satu, 2, 3 itu ada perantara semua. Pengecer siapa? Orang kedua. Orang kedua, orang kedua siapa? Oke ya, ini kesulitan. Oke, saya mau Ricky Ahdani. Yang on cam, yang off cam saya panggilin. Ricky Ahdani ada nggak? Pak, Silakan. Saluran ke tingkat 2. kalau tingkat dua itu kan ada dua perantara Pak, pedagang penghapus sama pengecer gitu Pak. Jadi Ya, siapa pedagang pengumpul tuh siapa? misalnya kan kita punya eh, tani bawang gitu Pak, misalnya kita menjual ke Ya, pedagang pengepul di desa gitu Pak, terus? lalu dijual lagi kepada warung-warung kecil atau kios di pasar gitu Pak. Dan akhirnya bisa sampai ke konsumen. Jadi kiosnya mana?
kios itu masuk ke pengecer, Pak. Oke, kalau kiosnya jual ke kios lain juga, Berarti bertambah pengecernya. oke ya, terima kasih ya, Ricky. Oke, saya mau Hazrul Shani. Ada? Hadir Pak. Silakan, Hazrul. Saluran tingkat 3. Gimana Pak pertanyaannya? Ya, itu jelaskan saluran tingkat 3. Teman-teman kalau sambil makan silahkan ya. Makan, ngambil boleh. Tapi tetap harus menyimak. Makan, minum silahkan. Hazrul silahkan, Hazrul. Bentar Pak. Jadi Pak, produk dari produsen itu tidak langsung ke penjual kecil atau konsumen Pak. Jadi dikumpulkan dulu ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan akhirnya ke konsumen Pak. Bedanya pedagang besar sama pedagang pengumpul apa? Pedagang pengumpul tuh kayak kayak tangkulaknya gitu Pak. Kalau Terus, kenapa yang saluran 2 itu dari pengumpul ke pengecer, saluran 3 dari pengumpul ke pedagang besar? Kenapa? jadi Pak bedanya paling di jangkauan wilayahnya Pak. Jadi kalau yang saluran tingkat 3 itu lebih besar Pak daripada saluran tingkat 2. Ya iya, tapi kan kenapa ada apa namanya? Ada ini apa namanya itu? Kenapa kalau di saluran tingkat 2 itu setelah pedagang pengumpul pengecer, bukan pedagang besar kayak di saluran tingkat 3 atau sebaliknya? Kan beda. Jadi teman-teman, eh makasih ya, apa namanya, Sahni ya. Oke, saya bantu jelasin ya. Ternyata sulit ya. Eh, Suara saya terdengar ya? Terdengar? Terdengar Bapak. Dengar Oke, Pak. saya bantu jelasin. Saya bantu jelasin ya. Tolong disimak. Oke. eh Saluran tingkat nol berarti zero perantara. Ingat, kenapa disebut nol? Karena zero, nggak ada pihak antara produsen dan konsumen. Ya, oke. Jadi makanya disebut nol. Oke. Tingkat satu berarti ada satu di antara produsen, di antara konsumen. Oke. Orang, dengerin. Orang yang ketemu langsung dengan konsumen, keywordnya di konsumen, teman-teman. Ingat ya. Ya, orang yang ketemu langsung dengan konsumen itu pengecer. Lihat polanya. Saluran satu, 2, dan 3. Yang ketemu langsung dengan konsumen itu disebut pengecer. Oke? Ya. Oke, Pak. Terus, Pak, kenapa yang saluran tingkat 2 sama 3 itu yang ketemu produsen itu pengumpul, kemudian yang saluran tingkat 1 pengecer? Ingat, karena di atas si pengecer itu sudah ketemu konsumen. Kalau pengecer itu ketemu pedagang lain, dia tidak akan jadi pengecer.
berarti jadi pedagang pengumpul atau mungkin bisa jadi pedagang besar. Jangan salah ya teman-teman, ini bisa berubah. Bisa jadi ini kan teorinya Sukertawi. Bisa jadi nanti dari produsen ke pedagang besar ke pengecer. Itu bisa jadi teman-teman. Berarti nanti bisa jadi saluran tingkat duanya itu ada dua. Saluran dari produsen ke pedagang pengumpul, pengecer, konsumen. Kemudian dari produsen ke pedagang besar, pengecer, atau konsumen. Jadi teman-teman harus paham keywordnya. Oke, yang ketemu konsumen adalah pengecer. Oke, kemudian ketika salurannya itu dua atau di atasnya, yang ketemu produsen itu pengumpul. Ya, teman-teman. Ya, jadi ketika salurannya cuma ada satu, tingkatnya satu, berarti yang dihitung konsumennya dulu. Oke, sehingga disebut pengecer. Nah, saluran 2 dan 3 itu ada pengecer, ada pengecer. Nah, tapi ini bisa berubah sesuai dengan, Pak, bisa nggak pedagang besar duluan sama pengumpul? Hampir pasti nggak bisa. Karena dari mengumpulkan dulu, kemudian dijual ke pedagang yang lebih besar, baru ke pengecer. Oke? Jadi, pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli barang dari produsen, baik itu untuk diecerkan, kalau di saluran 2 tingkat, atau dijual ke pedagang besar. Pengumpul nggak ketemu konsumen ya teman-teman. Oke, baru pedagang besar, dia biasanya kalau pedagang besar, hampir pasti, walaupun ada ya teman-teman, grosir-grosir sekarang itu yang ketemu konsumen ya teman-teman. Jadi, kadang-kadang ada beberapa pedagang yang punya dua fungsi, tetapi pada dasarnya yang punya market share paling banyak menjual ya, ke konsumen adalah pedagang pengecer. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang membeli barang dari pedagang besar. Itu nggak masalah ya, walaupun ada, tetapi kita harus melihat in general. Oke, jadi bisa berubah ya teman-teman. Kalau misalkan sesuai dengan kondisi, misalkan dari produsen ke pedagang besar, gitu ya, ke langsung pada pengecer langsung ke konsumen. Bisa jadi teman-teman, pedagang pengumpul itu adalah orang yang mengumpulkan dari apa namanya? Dari tempat petani menghasilkan komoditas. Oke, ini harus hafal ya teman-teman. Jadi nggak boleh nggak hafal. Oke. Oke, ada yang bingung? Boleh bertanya ya teman-teman, di chat boleh. Oke, saya jelaskan. Ini penjelasannya. Saluran tingkat 0. Dari produsen langsung konsumen. Ingat, Pak, kenapa 0? Sekali lagi, karena nggak ada orang di antara keduanya. Nggak ada orang kedua ya, teman-teman. Ada orang ketiga. Saluran ini disebut saluran pemasaran langsung karena tidak ada perantara. Ingat, nggak ada perantara. Terdiri dari pihak produsen, langsung melakukan penjualan produk atau barang ke konsumen akhir. Ingat, nggak ada perantara. Bukan orang ketiga. Oke, saluran satu tingkat. Berarti ada satu perantara di antara produsen dan konsumen. Saluran ini disebut saluran distribusi yang tidak langsung karena terdapat satu perantara, yaitu pihak pedagang pengecer. Pada saluran ini, produsen menjual produk barangnya melalui pedagang pengecer agar produk atau barang sampai di tangan konsumen akhir. Oke ya? Clear, udah paham. Yang ketiga, saluran 2 tingkat. Artinya ada 2 tingkat perantara, ada 2 perantara, yaitu pedagang pengumpul yang mengumpulkan dari produsen, tetapi tidak langsung ke konsumen ya, seperti tadi. eh, Ini ke pengecer dulu teman-teman. Karena yang pengecer ketemu konsumen pasti namanya pengecer ya. Penjual yang ketemu dengan konsumen namanya pengecer. Saluran ini disebut saluran 2 tingkat karena terdapat 2 perantara. Oke, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Di saluran ini produsen menjual produknya melalui pedagang pengumpul dan pedagang pengecer terlebih dahulu, baru akan sampai ke konsumen akhir. Oke, next. Saluran 3 tingkat. Berarti ada 3 perantara di antara
eh, apa namanya? Di antara ini pemborong lagi. Pedagang besar. Di antara produsen dan juga konsumen. Oke, jadi salurannya itu dari produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer. Nah, oke ya. Saluran ini disebut saluran tiga tingkat karena ada tiga perantara. Pedagang pengumpul, pemborong lagi. Pedagang besar dan juga eh, pedagang besar dan pedagang pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari pedagang pengumpul atau langsung dari produsen serta menjual kembali kepada pedagang pengecer dan pedagang lain. Seperti ya. Jadi sebenarnya eh, kalau teman-teman bertanya, apakah mutlak sih Pak salurannya seperti ini? Misalnya nih saya ulangi lagi ya. Di sini enggak, teman-teman. Enggak 100% mirip seperti ini. Nanti teman-teman kalau banyak baca jurnal, teman-teman akan melihat kok beberapa penelitian yang ternyata sebenarnya berbeda. Ini hanya memberikan teman-teman acuan ya, teman-teman. Ataupun konsep bahwa, oh, biasanya kalau kita bahasnya itu saluran pemasaran, nah itu konsepnya. Ya, nanti ada kasus yang misalkan dari pedagang besar langsung ke konsumen ada mungkin karena apa sekarang kan ini kan panjang tuh prosesnya ada sampai 5 tahap ya 1 2 3 4 5. Nah itu kan panjang sekarang banyak produsen yang live TikTok live Shopee itu dari apa dari produsen directly ke konsumen karena apa hampir di mana-mana saluran nol tingkat itu pasti yang lebih efisien dibandingkan saluran tingkat 1 2 dan 3. Ingat kenapa di slide sebelumnya? Karena apa? Karena perantara adalah orang yang mendapatkan benefit atau manfaat dari proses tata niaga atau pemasaran ya. Berupa uang dong, berupa uang baik itu honor, gaji, ataupun selisih dari barangnya. Seperti itu ya. Sudah. Oke, peran perantara. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman bilang, kalau kita sebagai konsumen, tentu kita inginnya eh, semakin pendek ya, karena apa? Konsumen akan menerima the best price dari apa? Dari harga yang diberikan oleh produsen. Oke, produsen dapat memperoleh keuntungan tertentu dengan menggunakan jasa perantara nih, kalau ada transaksinya kenal, bisa jualin, dan lain sebagainya ya. Tapi kita anggapannya gini, kita anggapannya pasar ini pasar bersaing sempurna, sehingga setiap konsumen dan produsen itu akan bersaing mendapatkan konsumen atau sebaliknya mendapatkan barang dengan harga atau preferensi harga yang terbaik dari baik itu produsen ataupun konsumen ya. Produsen yang kekurangan sumber keuangan dalam melaksanakan pemasaran langsung dapat dibantu oleh perantara dengan perantara pemasaran. Oke, bayangkan kalau teman-teman buka usaha atau usaha besar yang tidak ada supporting perantaranya. Kalau misalkan UMKM nggak ada jasa apa namanya kirim barang, nggak ada jasa angkut, nggak ada jasa ekspedisi, nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin setiap perusahaan, oh saya harus bangun perusahaan plus juga bangun apa namanya bangun ekspedisinya, bangun kurirnya. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi oke, ada jasa perantara, itu bagus. Perantara dapat mengurangi beban pekerjaan manajer dan mencapai efisiensi yang sangat tinggi dalam produksi barang. Oke, karena udah memproduksi barang aja gitu kan, nggak usah membuat development di bidang apa namanya ekspedisi pengiriman barang karena udah ada bagiannya. JNE misalkan, JNT ataupun itu dari aspek pengiriman atau pihak lain kita nggak usah ngirim ke konsumen karena apa? Udah ada pedagang pengumpul, udah ada pedagang besar, udah ada pedagang pengecer yang mengambil dari kita. Oke, dari sudut pandang ekonomi teman-teman, tugas mendasar perantara adalah mengubah bentuk supply yang heterogen menjadi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya perantara, dengan banyaknya agen-agen pemasaran produk apapun, kita jadi tahu knowledge kita terhadap produk tambah banyak ya teman-teman. Jadi awalnya nggak tahu menjadi tahu, yang awalnya tahu menjadi niat untuk membeli. Oke ya? Nah, oke. Nah, kemudian kalau teman-teman tanya, Pak, tadi gambar tadi itu gambarnya siapa? Nah, sebenarnya
kalau teman-teman baca itu harusnya lebih mirip gambarnya, teorinya Sukartawi ya teman-teman. Tetapi banyak juga dikombinasikan ya dengan teorinya Kotler. Oke ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya, 3 tokoh yang paling banyak digunakan sumber referensinya dalam analisis tata niaga dan juga atau pemasaran adalah pertama Sukartawi, yang kedua adalah Kotler ya dan Keller. Oke, menurut Sukartawi teman-teman, lembaga pemasaran itu dijelaskan juga loh dari bukunya, teman-teman bisa baca ya teman-teman, prinsip dasar ekonomi pertanian dan agribisnis teorinya. Nah, di situ dia menjelaskan lembaga pemasaran menurut dia itu kan bukunya tua ya teman-teman, tahun 2022. Pasti kalau teman-teman membahas zaman sekarang tentu ada afiliator, mungkin ada apa namanya, online shop dan lain sebagainya, itu juga termasuk sebagai apa, sebagai pedagang besar, pedagang pengumpul juga, dan juga pengecer ya teman-teman. Jadi fungsinya juga kalau online shop itu udah multiple function dari lembaga atau pelakunya. Dia pengumpul iya, dia apa namanya, eh pengumpul iya, kemudian pengecer iya, pedagang besar iya. Dan ingat teman-teman, di fungsinya online shop itu juga ada fungsi promosi teman-teman. Karena apa? Untuk mempromosikan barangnya. Kemudian ada fungsi create of demand, menciptakan permintaan barang. Nah, teman-teman yang awalnya nggak kenal, ada misalkan ada live-nya menarik. Nah, dia merasa bahwa teman-teman merasa bahwa oh ini produknya nggak tahu tapi bagus tiba-tiba, karena apa? Dari marketingnya itu bagus menjelaskannya. Oke, kalau menurut Sukartawi, di pertanian ya teman-teman, dia lebih banyak meneliti di permasalahan pertanian. Ada pedagang besar, pedagang pengecer, pengumpul ya, maklar, agen, serta lembaga penyedia jasa, yaitu transportasi, perbankan, dan pergudangan. Jangan heran nanti ada perusahaan-perusahaan itu yang dia menyiapkan apa? Mobil pengangkutnya saja, kemudian baik itu lembaga keuangannya ataupun gudang untuk menyimpan barangnya. Jadi nggak cuma pengumpul, kemudian pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen, tetapi ada function lain dari proses tata niaga itu, yaitu seperti transportasi, perbankan, ataupun pergudangan. Oke, selanjutnya. Philip Kotler dan Keller, makanya sering disebut sebagai Kotler and Keller. Ini salah satu penulis atau tokoh yang banyak banget digunakan oleh mahasiswa agribisnis atau mahasiswa yang meneliti di marketing mix ataupun efisiensi pemasaran atau apa namanya ya, manajemen pemasaran, manajemen tata niaga. Nah, menurut beliau, Kotler and Keller, dia menjelaskan bahwa lembaga pemasaran itu sebagai marketing channel, saluran pemasaran, ya, yang meliputi pedagang, agen, dan lembaga fasilitator. Makanya kalau tadi pedagang besar, pengumpul itu lebih cocok ke teorinya Soekartawi ya teman-teman. Tetapi memang dikombinasikan sih sebenarnya pada dasarnya. Oke, tapi sekali lagi itu nggak final ya, kerangkanya seperti itu, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, selanjutnya ada juga Mubiarto, tapi ini jarang dipakai ya teman-teman. Dalam lembaga pemasaran pertanian, pemasaran pertanian berperan penting dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Lembaga ini tidak hanya mempelajari distribusi, tetapi juga menciptakan nilai tambah. Nah, di sini menjelaskan ada nilai tambah dari fungsi penyimpanan, transportasi, dan penetapan harga agar produk sampai lebih efisien dari produsen sampai konsumen. Jadi ada fungsi di antara produsen ke konsumen, baik itu fungsi penyimpanan tadi, transportasi, dan juga price maker ya, penetapan harga. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, nah kalau secara lebih detail, Kotler itu menjelaskan ada pedagang perantara, ya, merchant middleman. Jadi ingat, ini juga menarik, tetapi jarang ya mahasiswa yang mengkaji sedalam ini. Nanti tapi teman-teman harus tahu, adalah seseorang atau lembaga atau
kelompok lah atau organisasi yang membeli, teman-teman, memiliki dan menjual kembali barangnya. Ya, ini istilahnya dari istilah luar negeri ya, teman-teman. Wholesaler, pedagang besar, retailer. Nah, mulai umum di Indonesia sih. Oke, ingat, dia membeli barang punya orang, dia punya juga, dia menjual kembali barangnya. Ya, itu namanya merchant middleman. Oke, agen dan perantara. Agen middleman. Nggak punya barangnya, teman-teman. Hanya membantu menjual atau membeli atas nama pihak lain dengan memperoleh komisi. Contoh, broker, agen penjualan. Misalkan saya jual tanah. Nah, di sini Zahra bantuin Pak Abdul, saya bantuin jualan ya, gitu kan. Nanti saya dapat komisi. Saya yang punya barang. Zahra nggak punya barang, tetapi Zahra yang menjualkan, tetapi dia mendapatkan komisi dari saya atau hasil penjualannya. Itu tidak punya barang. Tetapi kalau merchant middleman itu punya barang ya teman-teman, dia membeli juga, memiliki. Karena dia membeli, dia memiliki, kemudian menjual barang. Kalau ini enggak, dia enggak beli, dia hanya membantu jual, tapi dapat komisi. Ini menurut Kotler. Kemudian fasilitator agensi, lembaga fasilitator, tidak memiliki atau memperdagangkan barang, tetapi membantu memperlancar aliran barang. Ingat tadi, ada keuangan, transportasi, ataupun misalkan agen-agen lain, misalkan jasa asuransi, riset pemasaran, jasa logistik. Oke, misalkan jasa logistik. Dulu 10 tahun lalu, ketika belum sebanyak ini Shopee, CNA, dan lain sebagainya, dulu kirim barang mahal, teman-teman. Tetapi sekarang kan banyak banget nih persaingan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Jasa logistik begitu baik sehingga kita bisa gratis ongkir ya, teman-teman. Gila, itu keren banget sebenarnya. Gratis ongkir itu simple tetapi keren banget. Ya, teman-teman. Jadi, dia tidak membantu menjualkan, tetapi mempush atau mendorong agar barang dari konsumen, dari produsen itu laku dijual ke konsumen, baik dengan perantara ataupun directly, gitu ya. Nah, kemudian Sukartawi, nah ini lebih cocok ya teman-teman, menjelaskan bahwa ada nih 5 lembaga apa namanya, lembaga pemasar ya teman-teman, lembaga perantara. Nah, ingat ini fix ya, valid ya, tiga perantara. Makanya ada saluran tingkat 3. Pedagang pengumpul yang membeli hasil pertanian dari petani dalam jumlah kecil, kemudian dikumpulkan, dijual kemana? Ke pedagang besar ataupun pedagang pengecer ya, tergantung saluran pemasarannya. Kemudian pedagang besar atau pemborong membeli hasil pertanian dalam jumlah besar. Jarang pakai istilah pemborong, tetapi ada yang pakai istilah pemborong. Kita biasanya lebih sering menggunakan pedagang besar. Walaupun boleh juga pakai pemborong ya, teman-teman. Itu istilah lain. Membeli hasil pertanian dari jumlah besar dari pedagang pengumpul atau langsung ke petani. Ingat, teman-teman, membeli hasil pertanian dari jumlah besar, baik dari pedagang. Ingat, keywordnya apa, Pak? Dia bedanya dengan pedagang pengumpul. Dia membeli dalam jumlah besar. Kalau yang pengumpul dalam jumlah kecil, itu bedanya ya teman-teman. Lalu menjual ke pengecer atau pedagang lain, ya. Bisa jadi pengecernya tadi 2 pengecer misalkan, tapi tetap aja disebut pengecer ya teman-teman. Karena pengecer adalah orang yang menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil, seperti ya. Menjual produk langsung pedagang pengecer kepada konsumen akhir dalam jumlah kecil. Nah, ada juga si Sukartawi ini menjelaskan ada eksportir, ada importir yang menyalurkan produk hasil pertanian ke pasar internasional, baik membeli ataupun menjual. Nah, kemudian Sukartawi juga menjelaskan ada satu lembaga lagi nih, yaitu lembaga fasilitator, yaitu dia tidak memperjualbelikan barang loh, tetapi mendukung kelancaran, mirip dengan teorinya Kotler dan Keller ya. Dia nggak menjual barang, teman-teman, tetapi dia mendukung dari proses pemasaran seperti lembaga transportasi tadi ya, kayak ekspedisi, kemudian logistik, pergudangan, perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan. Oke. Oke, teman-teman,
itu adalah materi hari ini. Materi key point-nya adalah satu, fungsi dari tata niaga. Ada 3 fungsi ya, teman-teman. Oke, saya mau tes dulu deh. Teman-teman ingat nggak? Oke, saya mau tanya. Saya yakin sih mahasiswanya rajin-rajin. Hisba. Halo Hisba. Halo, Pak, halo. Hisba, fungsi pemasaran ada berapa? Fungsi pemasaran ada berapa? Nah, ini banyak yang nggak nyimak ya. Jadi nanti kalau teman-teman nggak bisa ngerjain tugas atau tugasnya salah, nah berarti bukan salah saya. Fungsi pemasaran ada berapa, Hisba? Hisba, ini saya catat ya. Hisba tidak paham. Hisba. Halo, Hisba? Berapa? Sultan. Apa?